Cuma mahasiswa itu kembali kepada mahasiswa itu sendiri. Mau nggak lulus dengan jurnal? Mau nggak lulus cepat? Sekarang dunia apa? Zaman sudah instan. Tinggal kita search bagaimana pasti ketemu. Kuncinya sekali lagi bagaimana kita mau atau tidak, bukan bisa atau tidak, sulit atau tidak. Pertanyaannya adalah mau atau tidak nggak kita lulus cepat. HG Podcast relung perjalanan hidup. Yes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di HG Podcast relung perjalanan hidup. Yes banget. Oke, halo selamat malam teman-teman HG Podcast. Saya izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Kemal Pasha sebagai podcaster pada malam ini. Dan saya akan mengundang narasumber yang sangat istimewa. Nah, sebelum saya mengundang narasumber yang sangat istimewa, saya juga akan menjelaskan tentang tema pada malam hari ini, yaitu dengan tips lulus cepat dengan publikasi jurnal ilmiah. Nah, baik, saya akan memperkenalkan narasumber pada malam ini. Halo Mas. Halo. Boleh Mas memperkenalkan diri? Ya, siap. Izin ya. Ya. Halo, selamat malam. Saya izin perkenalkan diri. Ini pertama memang ya diundang untuk ikut podcast. Langsung saja, nama saya Dedi Saputra, asal Lombok Mandalika, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya masih berstatus sebagai mahasiswa, bekerja di PT Penerbit Mandalika Indonesia sebagai direktur, dan ya mungkin hanya itu Pak, sekilas tentang saya. Mungkin untuk lebih lanjutnya lagi nanti sambil diskusi. Oke. Nih Mas, pada malam ini kan kita kan bertema tentang tips lulus cepat. Nah, Mas juga kan sekarang mungkin sudah lulus dari sarjana S1 ya? Siap. Nah, berarti menurut Mas nih, tips cepat biar lulus dengan bekerja dengan di publikasi itu seperti apa sih Mas? Iya. Jadi sebenarnya menurut pengalaman saya pribadi ya, Ya. mulai dari S1 sampai sekarang, mungkin menggunakan dulu di zaman-zaman sebelum saya itu masih menggunakan skripsi ya, yang jumlahnya apalagi yang kualitatif nih Mas, 90 sampai 100 halaman. Yang kedua, kadang ketika pengajuan atau konsultasi, kita tidak ketemu sama dosen. Nah, inilah yang kemudian menjadi alasan pribadi saya menggunakan jurnal begitu. Pertama, hemat biaya. Kenapa? Karena di jurnal itu maksimal 15 halaman. Yang kedua, hemat energi. Dalam artian, ketika masih menggunakan skripsi, sehari kadang itu kita bolak-balik untuk menemukan dosen, dan kita nggak ketemu loh. Kalau ketemu ya. Iya, Nah, untung-untung. tetapi kalau menggunakan jurnal, itu nanti setelah jadi, kita misalkan kita mau submit jurnal ke publisher Mandalika misalkan. Nanti Mandalika punya template, punya sistematika masing-masing. Misalkan di Kalamuna Jurnal, itu punya sistematika masing-masing. Nah, kita masuk dulu ke sana. Nanti kita menyesuaikan diri dengan template yang ada di setiap publisher. Di Mandalika Institute itu maksimal 10 halaman. 10 halaman loh. Berbanding beberapa kali lipat dari ketika kita menggunakan skripsi. Nah, itu menjadi salah satu alasan. Yang kedua adalah ketika kita mempublikasi karya tulis kita, itu akan dibaca oleh semua orang. Bahkan bisa dibilang seluruh dunia. Kalau masih kita menggunakan skripsi itu, setelah ACC, setelah wisuda, masuk lemari, selesai. Bahkan kita nggak mau baca. Atau bahkan itu dibakar. Tetapi kalau jurnal seumur hidup, itu bisa dibaca, bisa di-search di Google, bisa di-search di laman-laman jurnal. Nah, kenapa kemudian alasan-alasan selanjutnya adalah kenapa publikasi karya ilmiah itu menjadi tips kita lulus cepat? Aturan pemerintah. Aturan pemerintah mewajibkan kepada seluruh instansi untuk menggunakan karya ilmiah sebagai syarat kelulusan. Baik itu mulai dari S1 sampai program doktoral. Itu wajib.
Dari S1 misalkan, di S1 saya itu wajib minimal Sinta 5. Nah, mungkin saya cerita dulu ini Mas ya. Iya. Saya mulai pengajuan itu dari mulai semester 4. Saya dapat cerita dari kakak tingkat saya, itu mulai pengajuan dari semester 3. Dia mengajukan 3 judul. Setelah itu, dia secara apa ya? Secara meskipun dosen pembimbing belum dibentuk, dia udah berani. Ini Pak, ini judul saya. Itu dibentuk. Itu dijadikan skripsi. Singkat cerita saya diceritakan tentang, oh Dek, saya dulu itu mulai pengajuan judul dari semester 3. Kamu sekarang semester 4 harus mulai mengajukan judul. Ketika semester 5, kamu sudah selesai bab 3. Semester 6, ada teman-teman kamu pengajuan judul, kamu sudah masuk bab 4. Dan itu saya lakukan. Awalnya berat sih ya, karena Iya, memang pasti. saya di satu sisi punten, eh, selain menjadi mahasiswa, anak organisatoris. Berat memang ya, karena memang saya menikmati jadi anak organisatoris. Namun saya melihat bahwa kalau lama-lama kita menjadi mahasiswa, mungkin kita akan dikenang banyak orang di kalangan mahasiswa. Tetapi ingat orang tua kita bagaimana jerih payahnya mencari uang untuk membayar semester kita. Kalau kita bodoh punten, sekali 6 bulan harus membayar SPP. Nah itu yang menjadi tolak ukur saya harus semangat. Saya buang organisasi saya, fokus kepada penelitian. Nah setiap minggu terus pengajuan konsultasi, meskipun dosen pembimbing saya belum dibentuk. Nah kemudian mungkin orang berpikir bahwa kalau nanti judul kita ditolak, nah jawabannya adalah penelitian ini menjawab pertanyaan, ya nggak sih? Iya, betul. Untuk kemudian dijadikan salah satu solusi. Yang kedua, untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Ketika kita ditanya tentang judul ini, salah satu saran dari saya adalah berani bertanggung jawab tentang judul yang kita angkat. Berani menjelaskan tentang judul yang kita angkat. Tidak mungkin ditolak. Kenapa ditolak? Karena kita tidak bisa menjelaskan tentang masalah yang kita angkat. Setelah itu, kemudian saya tahu, kenal mulai jurnal ya. Karena dosen saya menyuruh saya untuk mencari referensi dari jurnal. Di satu sisi syaratnya menggunakan referensi dari buku, di sisi lain saya disuruh untuk menggunakan referensi dari jurnal. Minimal waktu itu saya ingat, untuk jurnal Sinta 5 saya harus menggunakan referensi jurnal Sinta 3 ke atas. Nah, dari sana kemudian saya mengulik jurnal, mencari tahu tentang ilmu jurnal, sampai kemudian saya sadar, di kampus saya belum diwajibkan publikasi jurnal. Namun saya pertama di kampus saya, meskipun swasta, lulus dengan publikasi jurnal. Memang ya karena swasta wisuda 1 kali setahun, tetapi skripsi saya itu selesai di 3,5 tahun. Nah, ini yang kemudian menjadi alasan bahwa oh iya, publikasi jurnal itu adalah tips lulus cepat, atau bisa dibilang ACC cepat ya. Iya. Karena kalau saya di swasta tetap 1 kali setahun. Nah tapi kalau UIN kan 2 kali setahun wisudanya. Jadi begitu. Oh ini Mas ya, kan Mas juga di kerjaan juga sebagai direktur dan sekarang juga Mas juga masih menjadi mahasiswa. Nah, gimana sih Mas mengenai cara mengelola waktunya? Iya. Jadi sebagai mahasiswa ya, kembali lagi saya harus menyindir diri saya juga dan termasuk teman-teman yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Di satu sisi yang namanya mahasiswa itu harus lebih ya. Iya. Lebih dari pola pikir, lebih dari cara berkata, lebih dari cara bertindak. Nah, kelebihan-kelebihan itu tidak bisa kita lakukan kalau kemudian manajemen waktu, manajemen diri ini belum bisa kita atur. Nah, langkah pertama saran dari saya pribadi ya, sesuai pengalaman loh ini. Ya. Mungkin pengalaman kita berbeda-beda. Beda. Namun setelah saya cerita loh ini kepada teman-teman yang lain dan mereka melakukan, alhamdulillah efektif. Saya pernah membaca buku Ikigai ya, karya orang Jepang. Kuncinya itu adalah pagi hari. Berangkat dari pagi hari. Bangun subuh. Sebelum kita memulai aktivitas itu, KPI-nya harus jadi. Apa yang harus kita lakukan dari malam. Misalkan, oh besok, sebangun sholat subuh saya witir 20 menit, olahraga 20 menit, baca buku 20 menit, sisanya itu 20 menit ngerjain skripsi. Sampai jam 7 saya kerja, mungkin jadi kuli bangunan apa kayak begitu. Namun itu harus tetap konsisten. Nah, saya ngelakuin itu. Di 20 menit pagi itu sangat berkesan. Dan saya percaya bahwa itu sesuai dengan hadis Nabi. Ketika bangun subuh, itu lebih efektif.
Ada kan salah satu hadis yang kurang lebih bunyinya, kalau bangun kesiangan, rezeki dipatok ayam. Iya, Bukan rezeki betul. saja, tetapi pekerjaan diambil orang. Pekerjaan diambil orang. Yang awalnya besok saya kerja karena bangun kesiangan, diambil sama kuli lain yang sudah siap. Nah, ini menjadi alasan, oh iya, saya harus mulai membuat KPI. Dari sebelum tidur, saya catat. Saya punya buku double folio. Setelah mencatat 1 lembar untuk hari ini, saya tempel pakai nasi. Nggak pakai lem, pakai nasi ya. Di tembok, ini kamar saya hadap sana. Bangunnya langsung. Sholat subuh, witir beberapa menit, kemudian olahraga beberapa menit, ngerjain tugas beberapa menit, sampai kemudian jam 7 saya harus berangkat kerja sampai jam 12. Jam 12 saya sholat, pergi kuliah. Pergi kuliah sampai jam 5, pulang, ngopi sebentar, dan ngopi juga harus di waktu, di manajemen. Berapa menit saya harus ngobrol sama teman saya. Misalkan di warung Madura misalkan. Saya 20 menit, wajib 20 menit. Sisanya itu nanti saya menjadi anak organisatoris lagi untuk kajian-kajian semacamnya. Nah, pulang lagi, tetap kayak gitu. Nah, 20 menit pertama ini. Logikanya adalah, kalau jurnal itu halamannya 15, 20 menit misalkan kita menghasilkan 2 paragraf per pagi, maka kita akan menyelesaikan jurnal dalam waktu 1 bulan selesai. Jadi kembali lagi, manajemen waktu, manajemen diri. Kita harus sadar bahwa kita ini mahasiswa. Dan kita harus sadar bahwa kebodohan itu tetap ada dan harus tetap merasa miskin untuk kemudian menjadi pupuk semangat. Kalau tidak begitu, inilah yang menjadi penyebab kelalaian. Nanti bisa ini, suruh dosen buat, saya kan punya banyak uang. Memang bisa saja mas, kayak gitu ya. Bisa saja. Namun, apa gunanya kita kuliah selama 4 tahun, membayar SPP selama berapa juta, kemudian nyuruh orang. Mending pergi ke Malaysia, pergi ke Jepang, kerja, beli ijazah, selesai. Kan gitu. Ini mas, tadi kan pembahasannya mengenai ada manajemen waktu dan manajemen diri. Iya. Nah, pasti kan kita juga sebagai mahasiswa pasti ada tuh kelalaian-kelalaian yang tersebut. Nah, buat konsistennya apa sih mas? Apakah ada dorongan seperti mempunyai pacar atau gimana dari Iya, masnya? betul. Jadi kita punya pandangan berbeda-beda ya. Ada yang kemudian menjadikan pacar sebagai pupuk semangat. Ada yang kemudian menjadikan masa depan sebagai pupuk semangat. Ada yang menjadikan orang tua sebagai pupuk semangat. Ada yang menjadikan kondisi sebagai pupuk semangat. Dan saya menjadikan pupuk semangat 3 yang dari yang terakhir. Yang pertama itu saya buang. Saat saya menjadi mahasiswa S1, saya nggak punya pacar. Sebenarnya memang pernah ya, tetapi saya terpaksa buang karena untuk mengingat ketiga hal ini. Orang tua yang memang saya lihat sendiri berjerih payahnya untuk mencarikan saya uang untuk membiayai SPP saya. Yang kedua, dari keturunan saya itu tidak ada orang berpendidikan. Yang ketiga, saya melihat masa depan saya seperti apa. Saya pernah dari SD itu, dari umur kelas 5 SD, saya sudah menjadi kuli bangunan. Saya jadi kuli bangunan sampai pada aliyah. Saya sekolah di madrasah aliyah dekat rumah. Itu jadi kuli bangunan. Angkut batu bata, terus petani, kemudian rongsokan pernah. Nah, sampai singkat cerita saya lulus aliyah, saya libur 2 bulan sebelum masa pendaftaran. Jujur, dalam hati saya nggak pernah ada niat kuliah, sedikit pun nggak pernah. Karena apa? Saya melihat bahwa citra pendidikan di Lombok itu, di daerah saya, itu tidak ada. Kenapa? Ketika lulus S1 ataupun S2, manfaatnya kurang. Apalagi S1. S2 saja, itu kurang manfaat. Akhirnya orang-orang, khususnya orang tua ya, melihat bahwa pendidikan itu sudah tidak berguna lagi untuk masa depan. Akhirnya saya berpikir seperti itu. Saya melihat teman-teman saya memang yang selesai di SD, lulus SD, pergi ke Malaysia, pergi ke Jepang, rumahnya sudah jadi. Bahkan dia sudah punya mobil, motor. Itu menjadi tolak ukur saya nggak mau kuliah. Mending saya jadi kuli bangunan, dapat gaji 150.000 sehari, kali 30, saya sudah dapat 3,5 juta. Nah, di satu sisi, saya kerja, ada sampingan. Berarti saya sudah kalkulasikan itu. Sehingga itu yang mencuci otak saya untuk tidak kuliah. Dari SD sampai aliyah. Sampai pada titik terakhir, saya pergi menjadi
buruh petani itu namanya Lombok Barat. Kalau di sini dari Cirebon ke Kuningan, jaraknya ya. Akhirnya saya di sana jadi buruh petani selama 3 hari. Di hari ketiga pekerjaan belum habis. Saya sakit. Gaji saya 150, rokok gratis, makanan gratis. Itu enak semua. Bahkan ketika makan kita diajak ke tempat makan memang yang enak sekali. Tapi karena saya sakit itu tidak ada gunanya. Karena kalau sakit yang enak itu adalah nasi dikasih air kemudian garam. Itu yang enak. Dari sana kemudian saya berpikir bahwa kalau umur saya 60 tahun, ya 60 tahun, kemudian bekerja selama 3 hari saja sebagai kuli bangunan, kenikmatan dunia tidak bisa saya nikmati. Gaji 150 tidak bisa saya pakai buat membeli baju karena sakit tidur di kamar. Apa gunanya menggunakan baju baru tetapi sakit? Gaji 150 bisa untuk membeli pizza tapi nggak bisa dimakan karena nggak enak. Nah, detik itu juga kemudian saya mendapat semacam, saya katakan hidayah lah Mas. Saya sampai bilang, saya harus kuliah. Setidaknya nanti meskipun saya sudah kuliah jadi kuli bangunan, mengurangi. Yang awalnya sekarang saya jadi kuli bangunan selama 12 jam, kalau nanti saya sudah kuliah, bisa jadi guru, bisa jadi dosen. Yang hanya mengajar 2 jam, sisanya untuk bekerja yang lain. Kan lebih ringan. Itu pertama pola pikir saya ya. Nah, setelah pekerjaan selesai, saya pulang. Kemudian saya bilang ke orang tua. Memang orang tua saya pengen sekali untuk melihat saya kuliah. Karena apa? Dari keturunan saya itu nggak ada orang kuliah. Saya adalah keturunan pertama, jujur, yang kuliah sampai pasca. Dari nenek moyang saya itu nggak ada. Nah, inilah alasan selanjutnya menjadikan saya harus kuliah. Saya harus mengangkat martabat orang tua saya. Yang kedua adalah dulu, mohon maaf saya harus cerita ya, sebagai pengalaman pribadi dan mungkin kita pada kondisi yang sama ini Mas, orang miskin ya. Dulu pas kelas 3 sanawiyah, saya melihat orang tua saya sendiri ketika makan siang dia harus membawa wadah untuk meminjam beras ke orang. Bu, saya mau pinjam beras, anak saya belum makan. Itu saya lihat sendiri. Nah, dari sana belum timbul rasa untuk ingin kuliah. Dari sana saya fokus untuk bekerja saja. Karena apa? Tolak ukur membahagiakan orang tua waktu itu karena masih kecil ya Mas. Memberi dia uang, membelikan dia baju, begitu. Namun orang tua saya bilang, nah dengan anak membelikan saya baju baru, makanan, uang itu belum cukup untuk membahagiakan saya selama masih. Saya tanya kepada orang tua saya, bagaimana Bu cara saya harus membahagiakan Ibu supaya maksimal semasa hidup itu? Kamu harus kuliah, kamu minimal jadi dosen. Kemudian saya catat, inilah keinginan satu-satunya orang tua saya yang akan membuat kebahagiaan. Ini saya catat, tempel di tembok. Pas bangun, jadi dosen. Pas mau tidur, jadi dosen. Akhirnya dari perasaan ini juga timbul semacam membuat perubahan dalam tubuh ini. Kamu harus jadi dosen. Karena apa? Saya mengingat salah satu orang alim, ahli hikmah berkata, dia bilang, perhatikanlah pola pikirmu karena itu akan menjadi kebiasaanmu. Perhatikanlah kebiasaanmu karena itu akan menjadi karaktermu. Perhatikanlah karaktermu karena itu akan menjadi sifatmu. Perhatikanlah sifatmu karena itu akan menjadi menentukan ucapanmu. Nah, ternyata benar Mas. Ketika saya selalu mengutarakan bahwa jadi dosen. Itu seakan-akan tubuh ini mengatakan jadi dosen. Gak boleh jadi kuli lagi. Ini yang membakar perasaan saya untuk menjadi kuli dan berubah untuk kuliah. Nah, jadi alasan semacam itu. Mungkin Mas menjadikan pacar sebagai pupuk semangat, bisa. Yang penting, jangan kemudian pas pacaran mandek di tengah. Itu bukan pupuk ya, tapi racun. Iya. Tapi bagaimana kita menyikapi semua sebenarnya? Meskipun pacaran, orang-orang yang nggak pacaran bilang, nggak boleh. Itu kan kita punya persepsi beda-beda. Ada yang kemudian menjadikan pacaran, boleh, sah-sah saja. Ada yang kemudian tidak pacaran, boleh juga. Yang penting apa? Segala keinginan kita tercapai. Mas kan di pekerjaan itu sebagai direktur ya. Iya. Nah, pasti kan tuh ada tuh kayak hambatan-hambatannya. Nah, untuk Mas menanggapi hambatan itu biasanya seperti apa, Mas?
untuk menjadi lebih maju lagi? Iya, jadi dalam segala hal ya, hambatan itu pasti ada. Itu yang kemudian menjadi alasan adanya evaluasi ya, dalam segi apapun sebenarnya. Namun kita di perusahaan 1 kali seminggu itu, Senin, hari Sabtu itu ada wajib evaluasi untuk mengukur, untuk menilai 1 minggu ke belakang itu seperti apa. Apa saja hambatan, mulai dari eh, karyawan yang datangnya lambat, itu kita evaluasi. Karena apa? Di satu sisi Mandalika tidak hanya berfokus kepada pekerjaan, tetapi bagaimana membentuk karyawan agar kemudian menjadi karyawan yang memang mandiri, agamis, inovatif. Nah, hambatan yang sering kita temukan itu semacam dari autor ya, yang ketika submit jurnal, setelah kita review, tingkat Turnitin di atas 25%. Karena yang kita terima itu maksimal 25%. Kalau lebih dari itu kita tolak. Dan autor bilang, bisa minta tolong nggak? Tapi memang itu sesuai prosedur jurnal. MOU jurnal. Kalau lebih dari 25 kita tolak. Nah, nanti kita ada semacam pemberitahuan untuk merevisi, untuk menurunkan tingkat Turnitin. Mungkin itu saja ya hambatan-hambatan dalam perusahaan. Yang kedua mungkin ya dari segi apa, manajemen begitu. Teman-teman ada yang karena kecapean, ada yang memang yang karena di Mandalika Institute itu kita datang jam 7, nah briefing sebentar, sholat duha, setelah sholat duha membaca surah Al-Muluk, doa duha, kemudian mulai bekerja. Nah, hambatannya di sana kadang kita sesekali datangnya jam setengah 8 gitu. Nah, itu yang kemudian kita evaluasi agar jangan menjadikan hal itu eh, konsisten begitu. Tapi kita harus berusaha untuk mengkonsistensikan hal-hal positif. Gitu. Mungkin hanya itu mas hambatan-hambatan. Berarti kayak hambatan-hambatan pekerjaan seperti Iya, biasanya ya. iya, Nih Mas, kan di perusahaan Mandalika itu yang di kampus Cirebon sebenarnya udah banyak belum Mas mahasiswa-mahasiswa yang menerbitkan jurnal di situ? iya. Alhamdulillah mulai dari S1 sampai program doktorat dari Cirebon. Alhamdulillah kemarin sudah ada dari UGJ, kemudian dari UIN Cirebon. Sudah banyak sih, karena tapi kalau kita sebutkan itu kan apa ya, nggak bisa kita hafal nama-namanya ya. Iya. Namun yang pasti dari Cirebon, bahkan dari luar Cirebon, dari Airlangga itu banyak sekali memang, karena apa ya, orang-orang melihat bahwa prosesnya itu lebih mudah begitu dari Mandalika. Kita juga melayani dengan maksimal begitu, terus fast respon, itu yang author butuhkan. Karena mereka juga butuh untuk syarat kelulusan cepat kan. Iya. Kalau kita kemudian lambat respon, ya apa ya, seakan-akan kebutuhannya itu tidak terpenuhi gitu. Mereka butuh, malah kita lambat respon gitu. Terus pindah ke yang lain. Jadi takut mau punya pandangan yang jelek atau apa Iya, ya Mas ya. betul. Iya Mas, tapi di Mandalika itu notabene yang paling besar tuh biasa di daerah wilayah mana? Di bagian NTT, kemudian Sulawesi, ke bagian-bagian NTT yang, karena kalau di apa, di bagian Cirebon itu ke sininya masih bisa dikatakan kurang ya. Karena kalau dari NTT itu per hari jurnal yang masuk di submit itu sampai 5-6 orang. Nah, kalau di daerah sini dalam sehari maksimal 3-2 begitu. Itu menjadi tolak ukur saya mengatakan bahwa yang notabene itu dari NTT ke sana, NTB gitu. Oh ya Mas, saya juga mau nanya nih, gimana sih Mas nyari jurnal yang tepat, apalagi untuk penentuannya kan pasti kan setiap kampus kan beda-beda nih, apalagi nanti kan untuk setiap mahasiswa semester 4 kan biasanya lagi zaman-zaman itu tuh nyari-nyari jurnal, gimana caranya? Ya, jadi sebelum itu kita apa ya, yang sebelumnya kita hanya scroll TikTok ya, kita mulai
berfokus kepada bagaimana semacam fokus kepada bagaimana bisa dikatakan web gitu. Ada web, nanti kita masuk sana. Setiap kampus, setiap publisher itu punya sistematika yang berbeda-beda ini, Mas. Ya. Ada yang halamannya 15, ada yang 10, kemudian jumlah tulisannya, ukuran tulisannya itu berbeda-beda. Jadi sebelum itu, caranya masuk ke jurnal yang akan kita tuju. Misalkan Mandalika. Cek di website Institut Mandalika, itu nanti cek di Sinta Kemendikbud ya, Sinta. Kemudian catat nama jurnalnya. Setelah masuk ke nama jurnal, itu nanti tertera bagaimana template-nya atau sistematika yang harus kita pakai begitu. Nah, setelah masuk ke sana nanti lihat template-nya. Ada laman template. Kita download itu nanti tertera di sana. Jumlah kata dalam judul itu berapa? Kalau di Mandalika maksimal 12. Kalau di publisher lain itu berbeda-beda lagi, Mas. Yang kedua, untuk abstraknya itu maksimal 200 kata. Kemudian pendahuluannya maksimal 300 kata. Itu berbeda-beda setiap publisher. Nah, langkah pertama adalah fokus dulu ke jurnal mana arah tujuan kita mau submit jurnal. Misalkan Mas sekolah di UIN Cyber Cirebon. Nah, nanti di sana punya lembaga publikasi. Masuk ke sana, kemudian cari tahu dulu tentang jurnal itu. Nah, setelah cari tahu, kemudian mulai membuat. Itu kalau belum tahu itu nanti kita kerja 2 kali. Setelah kita membuat jurnal, kita masuk ke salah satu jurnal, template-nya berbeda. Akhirnya kita kerja 2 kali. Langkah pertama, masuk dulu. Cari tahu dulu tentang ke jurnal mana loh saya mau publish. Setelah itu nanti kita sesuaikan dengan aturan yang dibuat oleh publisher tersebut. Mungkin hanya itu ya kalau sekedar bagaimana cara mencari jurnal yang agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Pertanyaan yang sering diajukan oleh mahasiswa adalah bagaimana cara mencari referensi. Ya pasti sering. Iya, karena dulu pas saya S1 itu menggunakan buku segini banyak, kemudian referensi dari jurnal segini banyak. Nah, mungkin buku bisa kita masuk ke perpustakaan ya untuk mencari, tapi jurnal loh. Kadang nanti ketika kita masuk ke Google Scholar, kita catat kata kunci di sana itu tidak sesuai dengan judul. Namun sekarang teknologi semakin maju, kita ketemu dengan zaman AI begitu kan. Nah, kita jadikan AI sebagai pembantu. Sehingga tidak sedikit orang yang berhasil lulus dengan bantuan AI. Nah, AI ini kita manfaatkan. Banyak sekali web-web AI yang kemudian bisa membantu kita. Salah satunya adalah Quillbot yang sedang booming, kemudian untuk menurunkan paraphrasing banyak sekali. Cuma mahasiswa itu kembali kepada mahasiswa itu sendiri. Mau nggak lulus dengan jurnal? Mau nggak lulus cepat? Sekarang dunia zaman sudah instan. Tinggal kita search bagaimana pasti ketemu. Kuncinya sekali lagi bagaimana kita mau atau tidak, bukan bisa atau tidak, sulit atau tidak. Pertanyaannya adalah mau atau tidak nggak kita lulus cepat, mau atau tidak nggak kita lulus dengan publikasi itu. Berarti lebih ke balik lagi ke diri sendirinya. Itu Mas. Mungkin itu teman-teman untuk mahasiswa semester 4 ya. Boleh dengerin nih. Iya, pertanyaannya itu kita mau nggak begitu kan? Kalau kita memang memikirkan diri sendiri berarti harus memanajemenkan waktu ini. 20 menit untuk pelajari tentang ini begitu. Kemudian mulai dari sekarang lah. Jangan menunda. Kuncinya jangan menunda. Kalau kita udah tahu ilmunya mulai. Kalau kita udah menemukan masalahnya, judul udah diajukan mulai. Jangan bilang baru semester 4 santai. Saya punya ordal. Berbeda lagi. Barangkali kita ketemu sama dosen yang memang profesional. Contohnya dulu saya di S1. Dosen saya ini, pembimbing saya ini senior saya di organisasi. Tetapi ketika berbicara ranah kampus, dia tidak kenal saya. Dia tetap menjadi dosen saya dan saya mahasiswanya, bukan junior senior. Jadi lebih profesional ya. Profesional. Pasti kan kalau lebih ke profesional pasti akan lebih sulit juga pasti. Lebih sulit. Dia tetap mengikuti aturan-aturan yang memang ada di pedoman.
Ini Mas, untuk memilih jurnal yang bagus nih Mas, Iya, itu seperti apa sih Mas biasanya nih pada iya, umumnya? baik. Jadi ada jurnal yang memang kalau dalam bahasa kita ada yang udah kadaluarsa, Hmm, ada yang masih bisa kepakai. Yang kadaluarsa itu eh, misalkan dalam akreditasi ya, kita berbicara tentang jurnal internasional dulu. Dalam jurnal nasional itu ada masa akreditasinya, sama seperti lembaga pendidikan. Ada masa akreditasi dari B ke A, dari B ke C lagi. Nah, masa-masa akreditasi itu, kalau masa akreditasinya masih aktif dan ketika kita cari di Sinta Kemendikbud itu masih terdaftar namanya. Tetapi kalau kita misalkan jurnal Mandalika tidak ada di Sinta Kemendikbud, itu tidak bagus. Itu yang pertama. Di jurnal nasional ya. hmm, Yang kedua, jurnal internasional. Misalkan, jurnal internasional itu ada macam-macamnya. Mulai dari yang paling bawah, Copernicus, sampai yang paling atas itu Scopus. Scopus ini nanti dibagi 4 lagi. Ada yang Q1, kuartil 1. Kalau dalam bahasa Indonesianya akreditasi sangat baik atau unggul. Kemudian akreditasi B atau Scopus Q2, Q3 sampai Q4. Nah, nanti ini kita masuk ke ada nama jurnalnya scopus.com. Nah, nanti kita cari di sana scopus.com. Misalkan di jurnal internasional bereputasi Scopus Q4 ada namanya jurnal Quality Success of Success ya. Nanti kita search di sana. Nah, tertera nanti masa aktifnya sampai tahun berapa. Aktifnya mulai dari tahun berapa sampai masanya tahun berapa. Itu kita cek dulu. Kalau misalkan dalam internasional itu biasanya nggak pakai dari 2009 sampai 2000 nggak pakai angka, tetapi 2019 and present. Kalau masih menggunakan present itu masih aktif dan bagus. Nah, itu bisa menjadi referensi. Tetapi kembali lagi kepada pedoman ya. hmm. Kadang ada juga yang eh, kampus yang meskipun sudah tidak aktif masih bisa kepakai. Yang penting isi dari jurnal itu masih Nyambung. selaras dengan zaman ya, Oh, nggak ketinggalan zaman. oh ya ya. Berarti di jurnal internasional itu pasti ada kode apa tuh mana yang lebih bagus, Iya, mana yang lebih enggak. betul. Ini sudah tertera. Ini Mas ya, kita kan udah berbincang ya beberapa menit lalu. Siap. Ini Mas, Mas ada nggak kayak tips gimana sih biar kita membara buat eh, membuat jurnal lebih cepat? Iya, betul. Jadi pengalaman saya pribadi ya, Hmm, kalau ingin cepat itu pertama adalah ada semacam eh, kegalauan begitu. Seperti yang saya cerita tadi, barangkali keluarga atau pacar yang mengajak cepat nikah misalkan. wah, Itu juga kan penting. Kemudian pengen cepat S2 misalkan di tahun ini karena memang kita sudah ada catatan bahwa di tahun ini saya sudah jadi doktor gitu. Di tahun ini saya sudah magister begitu kan. hmm, Itu yang pertama. Yang kedua, menurut pengalaman saya pribadi lagi eh, manajemen waktu ya. Manajemen waktu yang kedua. Yang ketiga, memulai. Setelah ada semacam dorongan, manajemen waktu sudah bisa merasa kita bisa untuk mengatur. Yang kedua, ketiga mulai. Mulai menulis. Yang pertama membaca dulu. hmm, Ya, dari membaca ini kemudian kita akan menemukan masalah, baik itu dalam ranah pendidikan sesuai dengan bidang yang kita mau gaji. Misalkan saya pendidikan, saya harus membaca tentang pendidikan. Nah, apa yang menjadi kendala, menjadi problem di pendidikan ini itu yang kita angkat menjadi judul. Nah, setelah kita menemukan judul, baru kemudian mencari teori-teori di jurnal yang sudah publikasi di Google Scholar. Nah, atau bisa di semuanya itu terangkum dalam teknologi AI. Jadi di sana banyak. Ya, mungkin itu ya untuk meningkatkan begitu semangat kita untuk mau menulis. Kalau menurut orang-orang mungkin ya semacam kelalaian begitu. Tapi saya merasa bahwa kalau kemudian itu yang kita lakukan pasti membara, pasti semangat. Karena rugi juga ya kalau kita lalai begitu. Mulai rubah pola pikir, kemudian nanti akan diekspresikan lewat pola hidup. ya tuh bagi teman-teman mahasiswa yang ingin lulus cepat dengan jurnal itu tipsnya.
Oke nih Mas, sebelum kita tutup ya perbincangan pada malam hari ini, jadi HG Podcast itu punya slogan nih Mas. Siap, Nanti kita lakuin bareng-bareng ya Mas ya. siap, Jadi seperti ini. HG Podcast, relung perjalanan hidup, nyes banget. siap, Ayo Mas, yuk. siap. HG Podcast, relung Relung perjalanan perjalanan hidup, hidup, nyes nyes banget. banget. Oke, saya pamit sebagai podcaster. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.